Pemirsa, tragedi Kanjuruhan memasuki babak baru setelah menetapkan tersangka. Kini kepolisian dan tim gabungan independen pencari fakta serta Komnas HAM mulai bekerja, mengumpulkan puzzle yang tercecer mencari pertanggungjawaban dari solusi agar kejadian serupa tak terulang lagi. Lalu apa saja fakta-fakta terbaru dari data tragedi Kanjuruhan? Berikut kami tampilkan datanya dalam infografis berikut ini. Nah, setelah tersangka kasus Kanjuruhan dirilis kepolisian pada 6 Oktober lalu, Polda Jatim langsung mengagendakan pemeriksaan untuk para tersangka. Pemeriksaan dijadwalkan pada 11 Oktober dan 12 Oktober 2022. Di hari Selasa, 5 orang tersangka dijadwalkan diperiksa, namun pemeriksaan terhadap 3 orang polisi akhirnya ditunda karena menunggu pendampingan kuasa hukum. Polisi baru memeriksa Ketua Panpel Arema dan juga Security Officer dari Arema. Nah, sehari berselang, Dirut PT LIB dan 3 orang tersangka lainnya dari kepolisian akhirnya juga diperiksa oleh Mapolda Jawa Timur. Lalu kita ke slide berikutnya. Sebelum kepolisian memanggil dari para tersangka ini, memang telah ditetapkan 6 orang tersangka dalam tragedi sepak bola terbesar di Indonesia. Mereka terdiri dari 3 orang sipil dan 3 orang dari pihak kepolisian. Pertama ada Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita yang diduga tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada Abdul Haris, Ketua Panpel Arema, diduga tidak membuat dokumen keamanan menjual tiket over kapasitas. Lalu ada Suko Sutrisno, Security Officer dari Arema, diduga tidak membuat dokumen penilaian risiko. Sementara dari kepolisian ada Kompol Wahyu SS, diduga mengetahui larangan gas air mata tapi tidak mencegahnya. Lalu ada AKP Hasdarman dan juga AKP Bambang Sidik Ahmadi, diketahui atau diduga memerintahkan tembakan gas air mata. Nah, ke-6 tersangka ini pun disangkakan sejumlah pasal. Tersangka warga sipil diduga melanggar pasal 359 dan juga atau pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Kita lihat di slide berikutnya, ini adalah pasal yang disangkakan untuk kepolisian juga adalah pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati dan juga luka berat karena kelalaian yang dilakukannya. Banyak pihak bertanya, apakah sebenarnya penyebab dari jatuhnya banyak korban di Kanjuruhan? Kepolisian kemudian telah mengeluarkan hasil investigasi sementara yang menyebutkan atau penyebab jatuhnya banyak korban karena kehabisan oksigen dan juga karena berdesakan serta terinjak-injak dan juga bertumpuk. Lalu bagaimana dengan pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo? Kita lihat di slide berikutnya terkait dengan penyebab dari banyaknya jatuh korban di Kanjuruhan adalah tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kurang oksigen. Karena apa? Berdesak-desakan dan juga terinjak-injak. Itulah yang disebutkan oleh kepolisian. Sama halnya dengan kepolisian, Komnas HAM juga merilis hasil temuan mereka di tragedi Kanjuruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Komnas HAM, ratusan korban meninggal dipicu gas air mata. Kemudian yang kedua, temuan botol di Stadion Kanjuruhan ini ternyata bukan minuman keras, melainkan obat jamu untuk sapi yang diproduksi UMKM setempat. Yang ketiga adalah Aremania masuk ke lapangan untuk menyemangati pemain. Nah, sejumlah Aremania ini bahkan menghampiri pemain untuk memeluk dan untuk memberi semangat, bukan untuk melakukan kerusuhan. Itulah yang ditemukan oleh Komnas HAM. Tragedi Kanjuruhan menjadi sejarah buruk sepak bola Indonesia. Korban dari tragedi ini pun mencapai 132 orang. Bertambah 1 orang setelah 1 warga yang menjalani perawatan meninggal dunia. Korban luka mencapai 583 orang dan secara total atau keseluruhan ada sekitar 714 orang yang menjadi korban. Lalu pemirsa, Ketua TGIPF Mahfud MD pun menyebut pihaknya telah bekerja cepat sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mencari penyebab hingga rekomendasi bagi kasus Kanjuruhan. Namun hal itu baru akan disampaikan setelah mereka memberi laporan langsung kepada Presiden Jokowi. Rekomendasi TGIPF belum dikeluarkan, masih akan didiskusikan hari ini atau kemarin. Temuan TGIPF tak akan diumumkan sebelum diserahkan kepada Presiden. TGIPF akan menyerahkan laporan kepada Presiden pada Jumat atau Senin mendatang.
Presiden Jokowi pun serius dalam mencari penyelesaian kasus Kanjuruhan. Presiden meminta kolaborasi antara FIFA, Federasi Sepak Bola Asia, dan juga tentunya pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah strategis apa saja. Langkah strategis yang akan dilakukan adalah diantaranya membangun standar keamanan stadion seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, memformulasikan SOP dari pengamanan standar internasional, sosialisasi diskusi dari klub-klub dan perwakilan supporter, kemudian mengatur jadwal pertandingan, serta memperhitungkan resikonya, memberikan pendampingan dari ahli masing-masing bidang. Pemirsa, kita semua berharap dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh pemerintah hingga saat ini dapat membuahkan hasil baik serta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab serta mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Karena tak ada sepak bola seharga nyawa.